wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa fil riwayah wa kullu dhalalatin fin nar. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Usikum wa iyaya nafsi bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesehatan. Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kesempatan untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya. Di antaranya kita tadi sudah melaksanakan sholat Isya, kemudian kita lanjut pada tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan waktu kita, kesehatan kita, rezeki kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu dalam keberkahan hingga pada akhirnya kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Selanjutnya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seseorang yang senantiasa selalu mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini sebenarnya materi kita bentuk persiapan untuk memasuki bulan Ramadan. Persiapan itu ada yang sifatnya lama, ada yang sifatnya kita butuh pengetahuan saja. Kalau sesuatu yang sifatnya lama itu fikih puasa, ya, itu tidak bisa instan. Ya, kita tidak bisa membaca 5 menit kemudian langsung mengetahui. Ya. Kemudian persiapan juga yang sifatnya lama itu yaitu bagaimana kita masuk bulan Ramadan, bacaan Quran kita sudah benar. Dan ini nggak bisa cepat, ya. Nggak bisa orang 1 jam belajar kemudian tahsinnya sudah langsung bagus, ya. Nggak bisa. Ini butuh persiapan yang agak lama, ya. Persiapan yang bisa dikatakan jangka pendek atau cepat itu, ya, hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang di bulan Ramadan, ya, tapi banyak melalaikan, ya. Banyak orang tahu bulan Ramadan itu bulan yang mulia, tapi dia tidak paham apa yang harus dia lakukan sejak ia bangun tidur sampai ia tidur kembali. Nah, yang seperti ini bisa bisa cepat, ya, asal kita tahu, ya.
Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak membahas persiapan yang sifatnya lama karena mungkin ini sudah banyak dibahas oleh para asatid, para ustadz yang datang ke sini, atau mungkin bisa belajar melalui PDF, YouTube dan lain sebagainya, ya, hal-hal yang berkaitan tentang puasa. Pembahasan kita Yaumul Muslim fi Ramadan, ya, hari-hari seorang muslim di bulan Ramadan. Ya, kita di sini ingin menyelami saat-saat berharga, ya, di bulan Ramadan. Bermula dari sejak bangun tidur, ya. Kita bangun tidur itu biasanya bangun sekitar 3:30, ya, tergantung kita sudah masak apa belum, ya. Kalau sudah kalau dia belum masak, ya, biasanya jam 3 sudah bangun. Tapi sekarang ada yang sudah instan, ya, tinggal beli, ya. Jam 2 banyak warung yang sudah buka kalau di kota, ya, tinggal beli. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bangun, ya, ini pas biasanya di sepertiga malam, ya. Hendaknya apa? Kita mencuri waktu atau menyempatkan, ya, menyempatkan untuk sholat, ya. Meskipun kita sudah sholat tarawih, ya, kalau kita sudah witir, ya, kita sholat 2 rakaat saja untuk mengambil keutamaan sholat di sepertiga malam, ya, ngambil keutamaan sholat di sepertiga malam. Karena apa? Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita di bulan Ramadan itu, dan ini dianjurkan oleh para ulama, hendaknya kita memilih al-fadil minal mafdul. Kita memilih yang utama, ya, daripada amalan yang baik. Amalan yang lain baik, tapi ada yang utama. Kita pilih di bulan Ramadan itu yang utama, ya. Makanya tujuannya kita sholat, ya, sholat lagi 2 rakaat itu untuk, ya, mendapatkan keutamaan sholat di sepertiga malam. Karena di situ apa? Di antara hadis dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turun di sepertiga malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah siapa yang berdoa. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, ya, akan memberi siapa yang meminta. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya siapa yang meminta maaf, siapa yang beristighfar. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu keutamaan. Kemudian selanjutnya, ya, ketika kita sahur, kita ingatkan keluarga kita untuk senantiasa beristighfar, ya. Karena salah satu amalan ahli jannah al-mustaghfirina bil ashar. Ya, salah satu amalan penghuni surga itu dia selalu istighfar di waktu sahur. Ya, dalam surah Ad-Dzariyat, wa fil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Sempatkan istighfar. Ya. Bilang istri istighfar, anak-anak istighfar, ya, supaya mendapatkan keutamaan istighfar di waktu sahur. Kemudian, ya, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di waktu ini juga kita mengakhirkan sahur. Ya, sahur itu jangan jauh-jauh. Ya, saya dulu ada murid itu, ibunya bangunkan sahur itu jam 2. Ya, neneknya bangunkan keluarganya semuanya jam 2, disuruh sahur jam 2. Ya, itu kasihan cucunya masih ngantuk-ngantuk, ya. Pokoknya suruh sahur jam 2. Nah, ini enggak benar, ya. Yang utama apa? Sahur itu dekat subuh, ya. Saya teringat waktu iktikaf di Masjidil Haram itu,
Itu kan kalau di 10 terakhir bulan Ramadan itu kan semalam suntuk ya. Tarawih, nanti istirahat, nanti dilanjut lagi ya sampai ya asyaf wal watar itu, sholat witir itu benar-benar dekat subuh. Wah, saya lihat jam, ini mau ke hotel sudah nggak bisa ya. Kayak apa? Akhirnya apa? Ya hanya sahur seadanya aja di situ. Ya. Karena memang apa sunahnya pertama itu sahur, kemudian apa sahurnya diakhirkan. Ya, diakhirkan bukan berarti sudah masuk subuh ya, maksudnya menjelang subuh. Ya. Ada orang, saya kenyang, nggak usah sahur. Ya. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur, karena dalam makan sahur itu terdapat keberkahan, meskipun 3 butir kurma sahur. Ya, habis itu habis itu minum. Jangan saya kuat aja ini, kalau cuma sehari ini kuat aja. Ya, bukan masalah kuat, ya. Tapi di situ ada syariat yang harus kita lakukan. Ya, jangan diabaikan meskipun kita kuat, tapi yang kita kejar adalah apa? Keutamaan. Ya, keutamaan. Nah, kemudian di waktu ini juga sempatkan apa? Kita berdoa. Ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa di waktu sahur ya, ini masuk sepertiga malam juga ya, kita berdoa kepada Allah ya, doa yang sifatnya apa ibadah ya, maupun doaul masalah. Kita punya masalah dalam kehidupan ya, ada hutang yang belum lunas, mungkin ada masalah mungkin penyakit ya, ada masalah bagi anak-anak kita, ada masalah istri kita dan lain sebagainya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau perlu dari sekarang tulis permasalahannya apa saja yang akan diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, disiapkan. Ya, ya Allah, saya mohon sekali ya cicilan rumah saya lunas secepatnya. Ya Allah, saya mohon ya hutang saya ke teman lunas. Ya Allah, saya mohon ya pokoknya semuanya, anak saya ya tahun ini hafal Al-Quran. Ya Allah, saya ingin ya anak saya ya sukses dan lain sebagainya. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang meminta akan aku kasih, siapa yang berdoa akan aku ijabah. Ya, makanya di waktu ini ya pergunakanlah dengan baik. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika waktunya azan subuh ya segera kita pergi ke masjid, kemudian kita melaksanakan sholat ya fajar, sholat sunnah sebelum subuh ya, sempatkan ini karena ini memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaannya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia ini dan seisinya. Ya, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita ya mungkin merasa wah ketika kita ke Malaysia, di sana ada gedung kembar, ya. Ketika kita ke Abu Dhabi, kotanya indah, ya. Ketika kita ke Bali banyak pemandangan, ketika kita ke Jogja banyak sekali tempat rekreasi. Ketika kita datang ke puncak banyak sekali villa dan lain sebagainya ya, kita sholat 2 rakaat ya sebelum subuh, itu khair, lebih baik kata Allah Subhanahu wa taala daripada itu semua ya. Kalau mereka saja menikmati ya badahal jiwa sehari 2 hari ya, bagaimana dengan kita yang setiap malamnya melaksanakan sholat 2 rakaat yang kata Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya ya. Itu di luar Ramadan saja lebih baik, apalagi kita melaksanakannya di bulan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian setelah itu sholat subuh, jika tidak ada kegiatan setelah sholat subuh, berdiamlah diri di masjid sampai waktu syuruk ya. Karena di dalam hadis dikatakan ya, siapa yang berdiam diri di masjid ya sebelumnya niat iktikaf ya di masjid ya, kemudian dia
ya, tidak berpindah ya di tempatnya, menyibukkan dengan zikir, dengan doa, tilawatul Quran, membaca Al-Quran, atau mengkaji membaca buku-buku yang bermanfaat untuk dia ya, sampai waktunya suruh. Kemudian waktu suruh tunggu 15 menit ya, sholat suruh ini maksudnya sholat duha yang dimajukan ya, 2 rakaat ini sama pahalanya dengan umroh sempurna ya, ya, sama pahalanya dengan umroh ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ya, setelah ini ya kita bisa pulang ya ke rumah, membantu istri di rumah, membantu anak-anak, mungkin ngobrol ya ke anak-anak, atau menyimak hafalan anak-anak, atau mengajarkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelajarannya ya, dan sebagainya. Kemudian ngantar anak sekolah ya, sambil kita persiapan untuk kerja bagi mereka yang kerja, atau berangkat ya ke tempat usahanya mereka yang usaha. Dipersilahkan di bulan Ramadan yang dipersilahkan, meskipun di antara ulama itu ada yang ketika dia memasuki bulan Rajab sudah dihentikan usahanya, ditutup sudah tokonya ya, dia sibuk baca Al-Quran, dia sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Sya'ban ini Syahrul Qura ya, dikatakan bulan Sya'ban ini sudah bulannya Al-Qura. Para ulama salaf itu diantaranya ketika memasuki bulan Rajab itu sudah mulai beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sudah mulai pemanasan ya. Tapi tidak masalah, Ustaz saya bekerja, kalau saya nanti nggak bekerja, saya nanti kena tegur, saya nanti kena SP dan lain sebagainya. Dipersilahkan di bulan Ramadan untuk bekerja, karena ini juga bagian pahala mencari nafkah untuk untuk keluarga, untuk anak istri ya, dipersilahkan. Kemudian di sela-sela kerjaan silahkan menambah sholat duhanya. Kalau tadi 2 rakaat, sholat duha itu ya bisa lebih daripada 2 rakaat ya, bisa ditambah lagi. Kemudian di sela-sela itu ya ngaji. Kalau perlu kita bikin ini untuk menghatamkan Al-Quran supaya tidak terkesan berat ya, 1 bulan hatam Al-Quran itu bisa pakai waktu-waktu sholat ya. Sholat itu kan 5 waktu ya. Kalau kita mau pakai waktu sholat, sebelum sholat satu lembar, kemudian setelah sholat 1 lembar, berarti setiap sholatnya itu 2 lembar ya. 1 hari bisa dapat 1 juz. 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman ya. Ini bisa disiasati. Atau mungkin saya nggak bisa setelah Isya, karena setelah Isya itu biasanya tarawih, bisa diganti ke setelah tarawih. Oh saya nggak bisa, habis tarawih itu biasanya anak-anak sudah banyak pulang, diganti di waktu duha ya, waktu istirahat mungkin ya, habis sholat duha ya. Silakan baca Al-Quran. Baca Al-Quran itu kalau 1 muka biasanya berapa menit? 1 muka 1 muka berapa menit? 3 menit cukup ya. Ya. Kalau 3 menit 1 muka, berarti 1 lembar itu 6 atau 5 menit lah, 5 sampai 6 menit. Ya. 5 sampai 6 menit itu bisa. Ya. Ya. Agak cepat enggak apa-apa. Ya. Bacanya enggak harus tartil, enggak harus lambat. Enggak, cepatkan aja enggak apa-apa. Saya kalau lama nanti nggak bisa, saya cepat aja, nggak masalah ya. Nah, bacaannya agak dipercepat ya. Bacaan itu ada 3, ada tahqiq ya, dia agak lambat ya. Kemudian pertengahan ya, lebih cepat daripada tahqiq. Kemudian ada bacanya hadar, dia cepat ya. Pakai bacaan cepat nggak masalah ya. Ya, pakai bacaan agak cepat nggak masalah ya.
Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum duhur ya, ini juga ada sunnah namanya qailulah. Ya. Sebelum duhur kalau ada waktu ya, tapi biasanya istirahat kalau di kantor jam 12 ya. Ya. Kalau nggak bisa ya nggak masalah ya. Tapi yang nggak kerja, yang nggak kerja di kantor, dia mungkin berdagang atau mungkin dia usaha atau dia kerjanya di rumah dan lain sebagainya, atau atau mungkin ya ambil cuti ya, atau sudah libur dan lain sebagainya, bisa jam 11 itu tidur 15 sampai 20 menit ya. Capeknya kita itu kadang di waktu itu ya, tapi ketika kita sempat tidur meskipun itu sebentar, itu badan itu kayaknya seger ya. Jadi itu sebelum duhur namanya qailulah, tidur sebentar ya. Qala yaqilu artinya tidur ya. Qailulah tidur sebentar ya. Sempatkan tidur sebentar di jam 11 ya, 15 sampai 20 menit ya, setengah jam itu udah cukup ya, udah cukup. Habis itu apa? Persiapan sholat duhur ya. Persiapan sholat duhur ya. Di waktu ini ya, kalau bisa kita di waktu adzan kita sudah ada di masjid untuk mengambil keutamaan sholat rawatib ya, sebelum dan setelah duhur. Kalau bisa 4 rakaat untuk mengejar apa ya, nanti akan dibuatkan rumah di surga ya. Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan rumah bagi kita di surga. Pak, kalau kita sekarang kerja ya, kalau kita sekarang kerja untuk bikin rumah di dunia ya, kita sekarang kerja untuk bikin rumah di dunia, itu kita mati-matian kok ya. Itu kita semangat sekali ya. Bahkan sekarang ada yang dikontenin ya, dari sejak pembebasan rumah, gali pondasi sampai selesai itu dikontenin semuanya, dan dia senang ya. Ya, dia senang sekali punya rumah itu. Padahal setelah itu ya 10 tahun, 20 tahun rumahnya sudah tidak menarik lagi. Saya datang tahun lalu ke Jakarta. Saya lihat ada pengusaha, dia punya 4 hotel di Indonesia ini ya, pengusaha ada di Malang, di Surabaya, di Jakarta. Rumahnya besar, lahannya juga besar ya. Jadi di dalam pekarangan rumahnya itu bisa main voli, bisa main bulu tangkis ya. Pohon-pohon banyak sekali ya. Dan itu bukan di kebun-kebun ya. Lahannya itu di tempat padat penduduk ya, padat penduduk ya. Saya tanya sama teman ya, ini punya omnya, istrinya, omnya kaya ya, kaya raya. Saya saat itu berpikir, ini rumah ya, rumah ini dulu favorit di zamannya ya. Rumah ini rumah yang dulu didambakan oleh semua manusia di sekitar situ, oleh orang-orang di sekitar situ ya. Setiap orang Gojek ya, Maxim ngantar ke situ, wah Pak, rumahnya kok besar banget bilangnya ya. Rumahnya besar, kemudian sisa tanahnya juga besar, dan itu ada di pusat kota dan di Bekasi itu ya, di Bekasi. Coba sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah lama orangnya sudah nggak menarik ya, orangnya sudah nggak tertarik ke rumahnya ya. Itulah ketika kita ketika kita membangun atau kita beli kendaraan ya, di dunia itu seperti itu. Awal-awal ya kayaknya bagus, tapi setelah lama sudah nggak menarik. Ada orang ya, jemaah kita juga di Jakarta, mobilnya Jaguar, wah dulu dilus-lus dan sebagainya. Sekarang saya datang ke rumahnya sudah nggak tahu diparkir di mana, sudah nggak dipakai, udah rusak, nggak diperbaiki dan lain sebagainya. Dulu dilus-lus itu ya, Jaguarnya itu ya. Itulah hakikat dunia. Tapi ketika kita membangun ya rumah di jannah Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ada bosan-bosannya ya. Ketika kita membangun, kita investasi dengan amal soleh kita
yang balasannya adalah nanti rumah di jannah Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda dengan rumah yang ada di dunia. Rumah di dunia ketika kita bangun 10 tahun atapnya sudah bocor, ya. Keramiknya sudah tidak lagi keramik yang menarik, ya. Kemudian interiornya sudah jadul. Tapi ketika di jannah, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada itu semuanya, ya. Tidak ada itu semua. Akan selalu dia senangi dan akan selalu update, ya. Tidak ada nanti atapnya bocor, tidak ada lagi kayunya dimakan rayap dan lain sebagainya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya sempatkan, ya, daripada kita ngobrol mungkin, ya, atau kita scroll HP, ya, yang nggak bermanfaat itu, ya, usahakan ketika adzan kita sudah berada di masjid, ya. Ada di kantor itu bagus sekali, saya salut sama orangnya. Ketika sebelum waktu adzan beliau sudah di masjid, ya, di PHKT itu, ya, rajin sekali orangnya, ya. Sebelum adzan beliau sudah di masjid dan beliau izin sama muadzinnya, saya yang adzan, ya. Saya tanya, karena waktu itu ada salah satu muadzinnya itu curhat sama saya nggak boleh lagi adzan di sini Ustaz, ya. Loh, kenapa? Ternyata beliau ini salah sangka, ya. Beliau ini izin memang, ya, sama ketua PDI, saya izin mau adzan, dan ke muadzin yang lain juga bilang, saya waktu zuhur saya yang adzan. Karena alasannya, ya, nanti qomat saya juga, ya. Dan beliau tidak qomat sebelum beliau sholat 4 rakaat, ya. Beliau adzan, habis itu sholat 4 rakaat, ya, 2 rakaat, habis itu beliau baru qomat. Meskipun waktunya sudah beliau belum, karena belum selesai sholatnya. Nanti selesai 4 rakaat baru beliau qomat. Ya, bagus sekali, ya. Nah, nanti kalau setelahnya, ya, nggak masalah, nggak ada kaitannya dengan yang lain, ya. Setelahnya 4 rakaat gitu, ya. Ini kita jaga, ya, di bulan Ramadan, karena pahalanya kita akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya rumah, ya, di dunia dengan hasil jerih payah kita saja kita sudah senang, ya, apalagi itu rumah nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Setelah waktu istirahat kita bisa masuk kerja lagi, ya, sampai menunggu waktu pulang. Kita sungguh-sungguh bekerja karena ini karena ini, ya, salah satu kewajiban kita untuk mencari rezeki yang halal, ya. Kita bersungguh-sungguh, ya, dalam pekerjaan itu, ya, itu salah satu upaya kita untuk mencari rezeki yang halal, dan ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Ketika kita lakukan juga di bulan Ramadan, ya, ini pahalanya tentu berkali lipat, ya. Kalau di luar bulan Ramadan, satu kebaikan saja, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha." Barang siapa yang datang dengan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10, apalagi itu kita lakukan di bulan Ramadan, ya. Dan bagaimana kalau kita itu bekerja yang di situ nanti akan banyak sekali mendapatkan kebaikan. Istri kita akan mendapatkan kebaikan ketika kita kasih nafkah. Anak kita akan mendapatkan kebaikan ketika kita kasih nafkah. Kita bisa menyekolahkan anak kita. Kita bisa memberi makan anak kita. Dengannya anak kita bisa berzikir. Dengannya anak kita bisa puasa. Dengannya anak kita bisa membaca Al-Quran. Dengannya anak kita bisa mempelajari agama Islam dan lain sebagainya. Tentu pahalanya sangat banyak. Makanya serius ketika kita bekerja. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk waktunya sholat asar, ya. Ini sholat asar adalah sholat yang banyak dilalaikan oleh orang munafik, ya. Makanya kita harus jaga.
jaga sholat asar. Ya. Karena sholat yang paling dilalaikan oleh orang munafik itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Makanya kita jaga sholat asar ini. Ya. Dan di sini juga ada keutamaan. Ya. Ada buku Minhajul Qasidin ya namanya. Itu di situ disebutkan waktu-waktu ya di asar itu. Ya. Makanya jangan lalaikan ya sholat asar. Ya. Sebelum asar bisa kita sholat juga dua rakaat. Setelahnya tidak ya. Kemudian setelah pulang, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kita itu cari tempat-tempat ya bilangnya cuci mata. Ya ini enggak perlu ya. Datang ke, kalau niatnya memang olahraga enggak masalah. Tapi kalau lihat orang kasiyatun ariyah, ya, orang pakai baju tapi telanjang, ya, datang ke tempat-tempat keramaian, ya, supaya terhibur bilangnya, supaya nanti tidak lama lagi masuk waktu berbuka. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesalahan besar. Kita datang ke rumah ya, kemudian kita diskusi sama keluarga, istri, apa yang harus disiapkan dan lain sebagainya. Kalau punya rezeki ya, sempatkan kita beli iftar untuk ya orang lain ya. Mungkin kita kasih ke masjid, mungkin kita kasih ke tetangga, mungkin kita kasih ke saudara ya, saudara dekat ya, kita kasih ya. Kalau sehari jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beli, meluangkan saja dua kue ya. Kita kasihkan kepada dua orang ya. Kita kasihkan ke dua orang untuk berbuka puasa, dan ia berbuka puasa dengan kue itu. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahala kita akan besar. Satu saja ketika kita kasihkan kue ini kepada satu orang saja, itu kita mendapatkan pahala puasanya. Ya. Pahala puasa itu ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam. Setiap amalannya Ibnu Adam ya, itu baginya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan akulah nanti yang akan membalasnya. Kata para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan pahala puasa? Karena dari saking besarnya pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kejutan nanti bagi orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala puasa itu ya, yang sangat besar sekali sebagai kejutan nanti kepada orang yang berpuasa. Dari saking besarnya Allah Subhanahu wa taala rahasiakan ya. Satu saja kita mendapatkan pahala besar itu, apalagi kita kasih kedua orang ya. Kemudian apalagi kita ngasihnya setiap hari, kalikan 30 ya, 30 hari. Berapa pahala kita ya. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa itu kadang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Ya. Mungkin ya kita keseleo ucapan sama teman sehingga dia sakit hati, berkurang pahala puasa kita. Ya. Pahala puasa kita mungkin tidak terlalu sempurna, tapi ketika kita memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, kita mendapatkan pahala puasa ya, itu bisa jadi lebih sempurna pahalanya daripada yang kita lakukan. Dan itu kalau kita lakukan setiap hari, berapa pahala yang akan kita dapatkan. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, menjelang iftar ini juga ya, hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa yang mustajab itu sebenarnya ya, siang Ramadan itu mustajab. Ya. Lis-shaim hatta yuftir. Ya, doa yang akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka.
Tapi menjelang buka puasa itu lebih utama lagi untuk berdoa. Ya, sempatkan berdoa. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia dan di akhirat. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala jannah firdaus. Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala husnul khotimah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa kita yang kita lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak, maupun yang kecil maupun yang besar, ya, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyiapkan iftar, ya, itu makan makanan yang disunnahkan, ya, diantaranya kurma, air putih, makan makanan yang manis. Kemudian dengan tidak terlalu banyak, yang mana sehingga nanti tidak terlalu kenyang, ya. Itu iftar, ya. Dan ketika ya, ketika masuk waktunya iftar ini bersegera, ya, tidak ditunda. Karena kebiasaan orang Syiah itu nundanya itu nanti iftarnya itu ketika sudah lihat bintang. Ya, kalau kita tidak, ya, kita harus sunnah wal jamaah, ya. Kata Rasulullah SAW, seseorang akan selalu ada dalam kebaikan manakala ia menyegerakan berbuka. Ya, seseorang akan selalu ada dalam kebaikan manakala ia menyegerakan berbuka. Jadi ketika, ya, waktunya berbuka puasa, kita langsung bersegera. Ya, tapi jangan bersegera ini 5 menit sebelum iftar sudah sudah buka puasa. Ditegur sama temannya, "Loh, kamu kok sudah makan?" "Oh, ada hadisnya kok." "Hadisnya apa?" "Suruh menyegerakan berbuka puasa." Nah, ini menyeleweng ini. Ya, memahami, ya, dalil tidak tepat, ya. Jadi menyegerakan berbuka maksudnya di sini yaitu ketika sudah masuk waktunya, tidak ditunda, ya. Karena orang Syiah itu mereka biasanya, ya, menunda, ya, untuk berbuka. Dia tidak berbuka dulu, ya, nanti berbuka puasa ketika sudah melihat bintang, ya, atau sudah isya, ya. Ini meskipun ini meskipun dia kuat, ya, tetap dia tidak mendapatkan keutamaan menyegerakan puasa. Tetap dia tidak baik, kecuali orang yang melakukan perjalanan, diantaranya salah satu contohnya perjalanan mungkin ke Saudi, itu secara waktu di Indonesia sudah lewat, ya, tapi kita belum berbuka karena di waktu yang kita saat itu berada di situ, ya, masih belum waktunya berbuka. Ya, itu biasanya kalau ikut pesawat siang, ya. Ini bagi yang mau umroh nanti di bulan Ramadan, itu hati-hati, ya, karena kalau kita berangkat siang itu sekitar jam 9-an di sini baru buka, ya. Jam 7 di waktu Saudi, ya, itu baru buka puasa. Di waktu Saudi itu kalau musim panas, ya, puasa di Ramadan itu siangnya lama, ya. Siangnya itu lama, ya. Malamnya pendek. Nanti kalau musim dingin kebalik, ya. Kalau musim dingin, ya, itu kebalik, ya. Makanya ya, kita kadang jam 1:30 berangkat dari Cengkareng, ya. Kemudian sudah nanti sebelum jeda itu baru kita buka puasa, ya. Ketika pesawat sudah mau turun, ya, itu baru buka puasa, dan itu lebihnya bukan main, ya. Nah, saya teringat dulu ada jamaah dari Malang, ya, itu tanya, "Kita puasa berapa jam ya?" "Pak, lewat ini kita, karena tadi pesawatnya kan masih lihat matahari." "Pantas aku itu lapar banget, sudah kayak mau terbang tadi sudah." Ya, karena nggak paham perbedaan waktu, ya. Makanya kita harus paham, harus siap, ya. Atau kalau tidak kuat, ya, ngambil pesawat malam, ya, ada pesawat malam, ya. Nah, itu, ya, tidak ngambil di waktu siang, memang bukan main, ya.
laparnya bukan main. Kalau kita di sini mungkin minum makan kurma sudah cukup, nggak terlalu lapar sampai sore, sampai buka puasa. Kalau di sana bukan main itu laparnya ya. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kita sholat maghrib di masjid. Sebagian orang banyak ya itu dia janjian iftar di tempat-tempat ramai ya. Ada yang kalau di Balikpapan itu di Mega Cuan, ada di pinggir jalan, nanti iftarnya itu lihat jalan ya. Nanti ada yang di pantai ya, di ocean ya, makannya ya, nanti iftar langsung lihat pantai. Habis itu maghrib nggak sholat dia ya. La haula wala quwata illa billah. Ini rugi ya. Ini rugi ya. Sholat waktu sholat masih ngobrol, masih nanti habis isya baru pada pulang. Waliyadzubillah ya. Ini sama sekali bukan hanya tidak utama, ini dilarang ya yang seperti ini. Makanya ketika habis iftar ya, kalau bisa di masjid, kalau tidak bisa di rumah, kemudian segera langsung ke masjid, sholat maghrib di masjid berjamaah ya. Karena kita ini mengambil yang utama. Kemudian setelah itu kita segera pulang ya. Karena di Indonesia waktunya ini 1 jam ya, antara nggak sampai ya dari maghrib ke isya itu. Maka silahkan makan makanan ringan ya, supaya ketika nanti kita kalau makan berat nanti isyaknya ya nggak kuat bangun ya. Kalau biasa makan tapi sedikit, jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak. Dan minum juga yang terlalu, karena nanti kalau apalagi yang es itu ya diminum ya, nanti ya ketika sholat tarawih ya keluar masuk ya WC nanti ya, nanti pipis lah, apalagi AC-nya dingin dan lain sebagainya. Yang jangan terlalu banyak. Kalau di Saudi waktunya 2 jam ya. Kalau di Saudi sementara nanti ada umroh dari maghrib ke isya itu waktunya 2 jam. Itu pun juga kalau masih mau mempertahankan sholat di Masjidil Haram, jangan keluar jauh-jauh ya, yang keluar jauh atau berdiam aja di situ. Nanti aja setelah tarawih baru bisa keluar makan, tapi belum tentu bisa masuk lagi ya. Kalau di sana, kalau di sini ya, kalau di sini kita nggak kayak berbeda ya sama di sana. Kita mau milih masjid nggak terlalu penuh ya, pastilah kita dapat tempat itu. Jadi maksudnya di waktu ini, di waktu antara maghrib dengan isya ini, bagaimana kita menjaga supaya kita sholat tarawih itu siap ya. Sholat tarawih itu siap ya, karena ya, biasanya di sini habis isya ada kultum sebentar ya, 5 menit sampai 10 menit, habis itu langsung dilanjut ya sholat tarawih ya. Kemudian perhatikan di sholat tarawih ya, ini usahakan sampai selesai. Jangan saya ambil 8 rakaat aja dulu, nanti witirnya saya di rumah. Usahakan selesai. Karena di dalam hadis dikatakan man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai ya, maka ia akan dicatat sholat semalam suntuk. Meskipun setelah itu mungkin dia ngopi, meskipun setelah itu dia ngobrol sama temennya, meskipun setelah itu dia bermain sama anaknya, jalan-jalan sama anaknya, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kita sudah sholat semalam suntuk. Kalau kita beralasan, Ustaz saya ingin nanti menjelang sahur aja witirnya ya, usahakan di waktu itu aja. Nanti di waktu sahur itu ya tidak sholat witir, sholat 2 rakaat saja ya, 2 rakaat atau 4 rakaat, atau mau nambah 10 rakaat boleh, asal tidak ditutup lagi dengan witir. Kita sholat bersama imam ya sampai selesai, itu mendapatkan keutamaan ya sholat semalam suntuk ya. Man qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Kemudian setelah itu ya, ini banyak godaan setelah isya ini.
mungkin ada temen ngajak ngopi dan lain sebagainya, kalau bisa tidak ngobrol itu sampai larut malam. Bahkan kurangi pertemuan-pertemuan setelah setelah sholat tarawih. Ya, mungkin kita kalau mau ngobrol sama keluarga saja, sama anak, sama istri, atau sama keluarga di rumah dan sebagainya, dikurangi ke kafe dan lain sebagainya, sehingga nanti pulangnya larut malam, kemudian nanti karena kita harus bangun lagi nanti menjelang sahur. Makanya dijaga kesehatan kita, kemudian tubuh kita, supaya kita menjalani bulan Ramadan ini dengan dengan kuat, tidak beberapa hari kemudian sakit, kan eman, meskipun kita tidak sakit itu memang ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan memang Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terpenting kita berusaha, kita berusaha semaksimal mungkin menjaga tubuh kita supaya maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau tidak ada acara, kita baca Al-Qur'an lagi, kita pegang Quran kita, dengan target itu tadi, berjanji pada diri sendiri, ya Allah, saya di bulan Ramadan ini ingin sekali khatam Al-Qur'an. Di waktu-waktu inilah di waktu-waktu senggang inilah kita lanjut lagi tilawatul Quran kita. Mungkin kalau bisa 2 lembar, 5 lembar, kemudian baru tidur. Nah, insya Allah nanti Ramadan bisa khatam Al-Quran. Itu pahalanya bukan main, Pak. Satu huruf saja, satu huruf saja di luar Ramadan itu dicatat menjadi 10. Di bulan Ramadan dilipat gandakan lagi menjadi 700, 10 dikali 700. Alif lam mim itu 3 huruf, itu berapa sudah? Kali 10 30, dikali 700 sudah berapa? Apalagi kita bacanya satu muka, apalagi kita khatam di bulan Ramadan. Inilah yang harus kita lakukan hari-hari saat-saat di bulan Ramadan, sampai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang perlu diperhatikan ketika kita menjalani puasa di bulan Ramadan, atau kita menghidupkan di hari-hari kita beribadah di bulan Ramadan. Pertama, kata para ulama, al-bu'du an jami'il muharramat wa muqaddimatiha. Kata para ulama, di bulan Ramadan ini kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan, atau yang menjerumus kepada hal-hal yang diharamkan. Sesuatu yang kiranya kalau kita berbuat terjerumus kepada yang haram. Salah satunya, kita berkata jangan dusta. Dosa dusta, bohong itu dosa besar. Itu kita jauhi. Kita jauhi. Atau dosa kecil, ghibah, mencemooh orang, menjatuhkan kehormatan orang lain, ini kita kurangi, atau kita tinggalkan di bulan Ramadan. Kemudian kita menjaga juga keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma diri kita, tapi keluarga kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, janganlah diri kalian dan keluarga kalian. Jadi keluarga kita juga kita jaga. Kemudian antastagilla bil fadil minal mafdul. Hendaknya kita selalu mengambil yang utama. Kita sibukkan diri kita pada hal-hal yang utama. Di bulan Di bulan Ramadan. Kemudian ada saat-saat yang harus kita tekankan lagi, kita maksimalkan lagi ibadah itu ketika hari Jumat. Jumat itu ada keutamaan sendiri, Di antaranya ketika kita sholat, datang sholat Jumat itu di awal waktu,
Kalau di sini mungkin orang kaget ya kalau kita datang ke masjid jam 9 ya. Pak, marbot ya di masjid. Kalau kita sekarang di sini. Tapi kalau di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu biasa kita jam 9 itu ya. Jam 9 saya lihat ada dari Balikpapan tuh ibu-ibu udah usia pensiun, udah di atas 60 tahun ya. Saya lihat itu jam 9 itu sudah pakai payung ke masjid itu ya. Ibu bukan main ya. Semangat sekali. Itu jam 9 dan itu setiap hari. Ya, habis subuh pulang ya istirahat, nanti jam 9 itu sudah berangkat. Ya, kalau di Masjidil Haram wajar jam 9. Karena kalau adzan baru mau ke masjid, kita sudah tidak bisa masuk masjid ya. Sudah di pagar itu ya sama askar-askar itu ya. Jam 9, jam 10 lah kita insya Allah dapat tempat itu kalau kita berangkatnya jam 9 atau jam 10. Jam 10 itu kadang sudah nggak dapat tempat ya. Nah, jadi di bulan Ramadan terutama di hari Jumat kita maksimalkan. Kemudian yang perlu kita maksimalkan juga di 10 akhir bulan Ramadan ya. Makanya sebagian dari kaum muslimin itu ada yang melakukan iktikaf bukan cuma di masjid biasa tapi iktikaf di Masjidil Haram. Saya lihat banyak dari jamaah dari Indonesia itu mereka ada yang jamaah saya itu ada yang setiap tahun ya. Setiap tahun iktikaf di Masjidil Haram. Ada dari PHM juga ya. Karyawan PHM itu. Saya lihat setiap tahun iktikaf di sana ya. Ada yang lain itu dia ngumpulin. Saya kayak kemarin saya ketemu. Gimana tahun ini? Berangkat insyaallah Ustaz. Ya. Berapa? 25 juta Ustaz. Dia sokongan sama teman-temannya. Ya, sokongan nanti di sana nyewa apartemen ya. Jadi apartemen itu 20 orang ya. Pokoknya nyimpen ini aja tas ya. Dia iktikaf setiap tahun ya. Setiap tahun iktikafnya di Masjidil Haram ya. Itu mengejar keutamaan 10 akhir di bulan Ramadan. Tapi sangat disayangkan kadang ya. Saya pernah waktu umroh itu masa iktikaf ya. Ibu-ibu itu di lift kelahi dia ya. Karena penuh ya. Satunya ya ini penuh sudah. Yes, ketutup. Ada yang mencet lagi, ibu mau masuk, Bu, ini udah penuh ya. Enggak, aku sudah ditunggu di atas, Bu. Ibu kalau masuk lagi, ini kita nggak naik ya, karena sudah overload. Dipaksa dia masuk, nggak naik. Loh, Bu, ini kalau ibu nggak keluar, aku sudah ditunggu di atas sama temanku ya. Akhirnya kelahi dia, jambak-jambakan ya Allah ya. Saya lihat pemandangan di depan mata saya ya. Ada yang nyuri kursi roda, ada ya Allah ya. Ini di tempat yang mulia, di waktu yang mulia ya, seperti itu. Ada yang ke sana tapi nggak sholat di Masjidil Haram ya, jalan-jalan kemana, waliyadzubillah ya. Saya berpikir dia datang ke sini udah ninggalkan keluarganya, dia datang ke sini udah mengeluarkan ada uang yang tidak sedikit ya, tapi malah jalan-jalan ya, nggak sholat di masjid itu udah biasa ya. Ya ini berarti bukan mencari yang utama ini ya. Karena mungkin datang ke sana hanya sebagai tas konten aja supaya dia bisa status dilihat sama temannya. Ya, iktikaf ya di sana di Masjidil Haram, padahal di sana jalan-jalan ya. Ya mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang perlu diperhatikan saat-saat berharga di bulan Ramadan yang harus kita jaga. Masing-masing itu punya keutamaan, dan ketika kita lakukan ini ya mas sekalian yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala kita akan dilipat gandakan dan banyak sekali dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah otomatis ya. Makanya ya, kalau kita sudah melakukan ini, sudah pasti mendapatkan pahala dan sudah pasti dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita ya abai dengan ini,
ya, kita termasuk yang didoakan oleh malaikat, ya. Celaka seorang hamba apabila seseorang memasuki bulan Ramadan, namun Ramadan berlalu begitu saja sedangkan ia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini waktunya sudah jam 9 lewat ya. Mungkin ada pertanyaan 5 menit ya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Gimana? Ada? Atau saya yang tanya? ada hadiahnya enggak? Ya. Kalau tidak ada, marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.